Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Malam ini kita ke bagian review sebuah grinder khusus espresso dari Eureka. Yang ada di hadapan kita ini namanya Eureka Atom 75. Menurut buku spesifikasinya, dia ini ada 3 versi. Atom 60, Specialty 65, dan yang ini Specialty yang 75. Angka 75 itu menunjukkan diameter burnya. Ini kapasitas hoppernya muat sampai dengan 1,4 kilo untuk roasted bean-nya. Terus motornya ini 250 watt. Nah, ini spesifikasinya. Dia menggilingnya kira-kira 4,5 gram per detik. Nah, nanti kita coba, kita tes dengan tinggi 57 cm. Terus lebar kiri kanannya itu kurang lebih sekitar 18 cm. Sama depan ke belakang kurang lebih sekitar 22,7 cm. Oke. Nanti kita langsung tes, kita colokin ya. Kita colokin, kita kasih lihat sama kawan-kawan menu-menunya, fungsinya macam mana. Nanti juga aku akan coba buka yang namanya bagian atas dari grinder ini. Karena dia sudah ngasih kita sebuah kunci L. Itu kita untuk mengakses ke dalam burnya. Oke? Sekaligus juga ini berfungsi untuk mengetatkan yang namanya kunci hoppernya. Nah, nanti aku kasih lihat sama kawan-kawan ya. Berikut ini adalah spesifikasi dari Atom Specialty 75. Oke, udah kalian tengok kan? Nah, langsung kita hidupin. Setelah itu kita akses ke dalam mata burnya dan kita tes nanti di akhir untuk buat espresso. Oke, ini kawan-kawan kita udah lihat dari dekat ya kan? Tombol powernya ada di samping. Ketika ditekan langsung muncul di sini layarnya sama lightingnya di sini untuk nyorotin yang namanya bubuk kopinya kalau udah keluar nanti, ya kan? Nah, seperti biasa, khasnya Eureka, ya kan? Dia di bagian pemutarnya ini selalu di sini. Ini stepless micrometrical. Nah, ini sudah dipatenkan ini. Jadi, kalau putar searah jarum jam itu halus, kalau berlawanan jarum jam itu kasar. Juga di sini layarnya ini sangat sederhana. Kalau misalkan hidup lampunya di bagian tombol 1 cup, ini artinya ini 1 cup yang sedang hidup. Di sini ada yang 2 cup juga. Terus khasnya Eureka lagi adalah kemudahan untuk adjust yang namanya time-nya. Nah, ini 8 detik defaultnya tadi kita rubah misalnya mau jadi berapa gitu. Karena dia 4,5 gram per detik, ya berarti kalau pakai yang namanya 1 shot aja 4 detik, dia sudah menghasilkan kurang lebih 18 gram. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba dulu. Yang penting aku kasih lihat. Kalau dipencet yang aktifnya singlenya, nah ini tambah untuk nambah waktunya. Minus untuk ngurangin waktunya. Sangat sederhana. Oke. Terus kita, nah ini ke bagian manual mode. Manual mode-nya ini dia bisa diaktifkan dengan 2 tombol. Yang pertama tombol yang di tengah sini.
Kalau ini dipencet, maka dia akan terus berputar tanpa berhenti. Lihat, waktunya terus berjalan. Oke. Nah, apabila diaktifkan dengan tombol yang ada di sini, di tempat dudukan portafilter, maka selama tombol ditekan, dia akan terus berjalan. Tapi kalau tombolnya sudah nggak ditekan lagi, maka waktunya akan berhenti. Misalnya aku contohin pakai portafilter. Nih, ini ada porta, masuk ya kan? Ditekan terus, maka dia berjalan terus. Diangkat, maka dia akan mati. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pilih single ataupun double-nya, ya, misalnya yang single nih, kalau ditekan sekali aja, maka dia akan terus berjalan. Oke. Nah, pasti kawan-kawan nanya, Bang, kalau udah ditekan dia akan jalan. Nah, kalau kita tekan sekali lagi di tengah jalan gimana? Maka dia akan pause. Contoh nih, kita ambil yang 2 shot. Kita tekan. Lihat waktunya ya, makin berkurang nanti. Tekan tengah jalan, berhenti. Nah, seolah-olah kalian sedang merapikannya nih. Lanjut lagi. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Kalau ditekan lagi, sekali lagi, maka dia akan reset. Oke, sederhana sekali. Single, double, manual. Terus di sini ada tombol untuk nambah atau kurang waktunya. Nah, di bagian atas itu tertera sudah berapa kali dibuat untuk menggiling. Ini misalnya yang double, ya kan? Di sini sudah 3, di sini sudah 5. Kalau misalkan kalian merasa, Bang, layarnya terlalu terang, Bang, mau di setel. Ini bisa, kita matiin dulu. Terus kita pencet tombol manual, baru hidupkan lagi. Maka dia akan langsung masuk ke bagian info. Di info sini, dia akan nampak nanti modelnya sama softwarenya ya kan. Nah, ini ditulisan 100%. Kalau kita pencet minus, berkuranglah kecerahan layarnya. Kalau kita pencet plus, bertambahlah kecerahan layarnya. Oke? Nah, di sini ada total time. Total time ini sudah berapa lama dipakai untuk menggiling yang manual. Ini hitungan detik. Oke, keren ya. Untuk kembali ke layar utamanya, pencet aja salah satu tombol single ataupun double-nya. Maka dia akan berfungsi seperti semula. Oke. Cuma ada pilihan single sama double. Simple, sederhana sekali. Nah, selanjutnya aku akan coba kasih lihat sama kalian. Apa sih guna kunci L ini? Nah, nanti ini kita akan buka. Untuk bautnya di sini ada 3 untuk mengakses ke mataburnya, kawan-kawan. Nah, jadi jangan lupa kalian pakai yang namanya kunci L yang dikasihnya ini. Nah, ini tadi udah aku buka. Aksesnya hanya 3 baut saja. Oke. Ini kalian angkat. Nah, ini akses ke mataburnya. Nanti kawan-kawan buka ini dengan obeng. Oke. Nanti tinggal diangkat, dibersihkan, divakum, dipasang kembali, maka green size tidak akan berubah. Oke. Nah, step selanjutnya kita akan coba tes hasil gilingannya, sekaligus nanti kita coba buat espresso. Nah, sebelum kita isi dengan biji kopi, aku mau kasih lihat kawan-kawan. Ini hoppernya ini ada karetnya. Nah, ini sangat bagus biar masuknya smooth, terkunci rapi, dan nggak banyak udaranya lolos gitu. Artinya kesegaran biji kopinya tetap terjaga. Ini dimasukin ke sini, goyang-goyang sedikit. Baru setelah itu pakailah kunci ini. Untuk mengencangkannya. Oke, maka dia tidak akan mudah goyah. Terus di bagian bawahnya, dia ini ada karet suctionnya. Kalaupun misalkan countertop table kalian ini terbuat dari keramik, maka sangat enak nih. Nah, ini ada suction cup-nya. Oke.
buat dia kokoh lah. Oke. Nah, aku mau coba keluarkan hasil gilingannya. Ini belum ada kustel ya kan, kurang lebih. Sama kita tes timbangnya nanti. Ini aku timbang dulu. Kalau misalnya 4 detik, dapatnya berapa? Nah, inilah salah satu fungsi gate-nya di sini. Tarik, baru dia biji kopinya turun. Nanti kalau misalkan kalian mau tutup kedai ataupun mau ganti biji kopi, tutup dulu, buka penguncinya di sini, angkat, maka bisa tukar biji kopi. Oke? Oke, jadi ini kita tes kan 4 detik ya. Kita lihat. Bismillah. Oke. 16. Artinya klaimnya tadi yang 4,5 gram per detik, di sini 4 gram per detik. Ya selisih 0,5 oke lah, karena kan biji kopinya beda-beda soalnya. Kelamping-kelamping sedikit mungkin ini karena faktor dia terlalu halus nih kalau dibuat espresso. Oke, ini namanya setelan pabrik kan. Nanti ini kita kasarkan sedikit. Nah, misalnya segini. Oke. Nah, aku coba lagi. Di sini ya. Kita coba lagi. Sebelumnya kita flash dulu sisa gilingan yang sebelumnya. Oke. Nah, ini kita coba lagi. Yang 4 detik. Wah, lebih banyak nih. Dapatnya 20,4. Artinya di sini sudah 5 gram per detik. Kira-kira ini harusnya ini gilingan espresso nih. Tapi tergantung mesin ya. Kalau memang mesin kalian butuh yang betul-betul halus kayak gini, nah ini lebih halus daripada yang ini. Nah, begini. Kalau hasil gilingan mesin espresso kayak Eureka nih ya nggak usah disangsikan lah. Namanya kalau udah kelas espresso kurang lebih seragamnya nih. Karena ini nggak akan dibuat untuk manual brew kan. Yang pasti makin halus gilingan kalian, gramasi per detik yang dia hasilkan sedikit menurun. Seperti ini menjadi 16 gram untuk 4 detik. Sementara kalau kita kasarkan sedikit, nah ini ukuran espresso juga, masih masuk range espresso. Ini sudah menjadi 20 gram dalam 4 detik. Yang begitu kalau bur 75 memang kencang sih. Oke, membuktikannya dengan gilingan yang ini kita coba di mesin espresso Creme One Low Flow Pressure Profiling yang pernah aku review. Nah, kita coba aja langsung yuk. Oke, dengan gilingan yang tadi kita pakai 4 detik ya. Stop dulu lah. Sisa 0,67 detik lagi. Oke, 17,3. Sedikit lagi. Nah, udah kebanyakan nih. Iya, 18,9. Oke, no problem. Dia enaknya portafilternya angled ya kan. Jadi bisa diletakin gini. Oke. Ini kita coba. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya flow espressonya dengan gilingan yang tadi. Bismillah. Cantik.
Oke. 1:1,5 dalam waktu kurang lebih 20 detikan. Nah, cantik nih hasil espressonya. Cuman aku nggak usah bikin latte lah ya. Kan kita bukan review mesin, cuman review grinder. Ih, tengok nih. Kremanya udah digoyang-goyang, balik lagi. Artinya ukuran gilingannya bagus. Nah, ini juga nggak terlepas dari peran grinder dan mesin kopi yang bagus. Oke, yuk kita masuk pada kesimpulan. Nah, kayak gitu dia kawan-kawan hasil pengetesan kita terhadap grinder Eureka Atom Specialty 75 ini. Kayak mana menurut pendapat kalian? Paten atau enggak? Kalau aku kasih pendapat pribadi, dengan harga jual yang dia tawarkan 18 juta. Grinder ini menawarkan bur 75 mm. Umumnya dengan harga yang sama di merek lain kalian baru mendapatkan bur 64 mm ataupun bur 65 mm. Tetapi di Eureka Atom Specialty 75 kalian sudah dapat bur 75 mm hanya dengan harga 18 juta. Kalau di merek lain ya, bur 72 mm atau bur 75 range segitu kurang lebih itu dijual dengan harga 20 jutaan. Jadi bisa dibilang dengan harga yang dia tawarkan 18 juta, menurut aku grinder ini sangat tepat kalau misalkan kalian jadikan pilihan di range harga 18 juta. Ya karena apa? Semakin besar burnya, maka speednya akan mengikuti kawan-kawan. Speed untuk menggilingnya. Ada beberapa merek yang mencari 18 gram itu kurang lebih ada yang 4 detik, ada yang 6 detik, ada yang sampai 10 detik. Nah, gitu ya. Tapi dengan Eureka Atom Specialty 75 ini, kalian bisa mencapai 20 gram dalam waktu 4 detik. Artinya 18 gram ya di bawah 4 detik lah. Semua itu bisa kalian dapetin dengan harga 18 juta aja. Kalau kalian butuh link pembeliannya, seperti biasa aku akan cantumkan di kolom deskripsi. Termasuk juga buat kalian yang belum nonton review aku terhadap mesin Creme 1LFPP ini, aku cantumkan juga videonya di kolom deskripsi. Terus kalau misalkan ada yang kurang aku sampaikan ataupun yang terlupa, nanti aku akan tulis di keterangannya di kolom deskripsi ya. Oke? Jadi segitu aja review kita terhadap si Eureka Atom Specialty 75 ini. Akhir kata aku Hari pamit. Sampai jumpa di video yang berikutnya.